Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang ini kita akan membahas sedikit mengenai kolom kromatografi cair kinerja tinggi. Yang saya bahas kali ini yang secara umum, karena sebenarnya jenis kolom kromatografi cair kinerja tinggi itu ada banyak sekali gitu. Tergantung dari aplikasi kita mau kita aplikasikan untuk menguji parameter apa. Nah, ini contohnya saja sedikit mengenai kolom kromatografi cair kinerja tinggi. Yang kita akan bahas di sini sedikit mengenai C18, C8, reverse space amit, penilhexil, hilik, dan F5. Ini secara umum ya. Secara umum C18 sendiri sebenarnya adalah silika yang ditempelin dengan atom karbon sebanyak 18. Jadi setiap molekulnya itu ditempeli dengan atom karbon sebanyak 18. Jadi bentuknya adalah panjang gitu ya. Jadi kolom ini adalah kolom yang tentu saja karena banyak atom karbonnya ya, jumlahnya 18 tadi, maka kolom ini termasuk kolom yang nonpolar. Makanya untuk aplikasinya itu digunakannya untuk reverse space. Balik lagi, reverse space seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, reverse space artinya adalah fase terbalik. Fase terbalik itu dimana fase diam lebih nonpolar daripada fase gerak. Kenapa sih fase diam lebih nonpolar dibanding fase gerak malah disebut sebagai fase terbalik? Karena balik lagi, kromatografi itu pertama kali ditemukan itu fase diamnya itu lebih polar daripada fase gerak. Jadi ketika kondisi fase diam itu menjadi lebih nonpolar daripada fase gerak, maka sistem ini disebut sebagai sistem reverse space atau sistem fase terbalik seperti itu. Jadi untuk kolom C18, prinsip dari interaksi dengan fase geraknya itu dengan sampelnya itu atau dengan molekul target itu hidrofobik ya. Kemudian untuk C8 itu juga jumlah atom C-nya ada 8. Jadi masih nonpolar. Kalau kita lihat juga di sini principal retention mode-nya masih reverse space. Jadi masih fase terbalik. Interaksi dengan molekul targetnya juga hidrofobik atau dispersif. Kemudian untuk reverse space amit bisa reverse space dengan jadi untuk yang RPA amit ini juga interaksi dengan molekul dari target itu juga hidrofobik, tapi dia juga ada tambahan lagi yaitu hidrogen bonding. Kemudian untuk penilhexil itu reverse space dengan cincin aromatiknya ya. Dia punya cincin aromatik itu, kemudian principal solid interaction-nya masih hidrofobik dan juga ikatan pi. Kemudian hilik atau silika itu adalah normal phase. Silika sendiri kan sifatnya polar ya, jadi kalau pakai kolom silika yang pasti dia polar. Kemudian fase geraknya akan lebih nonpolar daripada si fase diam, sehingga dia disebut sebagai normal phase. Prinsip dari interaksi dengan molekul target itu ada 3, ada dipole, hidrogen bonding, dan juga ion exchange atau pertukaran ion. Yang terakhir ada F5, itu reverse phase juga, tapi bisa juga normal phase atau hilik. Prinsipal tergantung dari fase gerak yang digunakan nanti gimana.
dia lebih non polar atau lebih polar. Interaksi dengan molekulnya itu hidrofobik dan juga hidrofilik. Jadi hidrofiliknya bisa dipol, bisa juga ion exchange. Nah, ini contoh aplikasinya. Ini contohnya menggunakan kolom Ascentis Express, panjangnya 10 cm dengan diameter inner diameternya itu 3 mm, ukuran partikelnya 2,7 mikrometer. Mobil base-nya air dan asetonitril dengan perbandingan 65 banding 35. Flow rate-nya itu menggunakan 0,6 mili per menit. Kemudian pressure-nya menggunakan tercapai dengan pressure sekitar 3000 psi total, dan di kolom sendiri 2360 psi. Temperaturnya itu 35 derajat Celcius. Ini temperatur kolom ya. Suhu kolomnya diatur di 35 derajat Celcius. Detektornya menggunakan detektor UV dengan panjang gelombang 250 nanometer. Ini injectionnya menggunakan 2 mikroliter. Nah, ini hasil analisisnya. Jadi sampelnya adalah oxapelam, alprazolam, clonazepam, N-desmethyl-diazepam, dan diazepam. Menggunakan kolom penilheksil ya. Itu urutannya adalah seperti ini, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian menggunakan kolom C18 terlihat di sini agak berbeda, di mana terlihat maju ya. Ini dengan sistem kromatografi yang sama. Jadi ini mau membandingkan kolom. Jadi sistem kromatografinya sama, baik laju alirnya, fase geraknya, dan kondisi yang lain sama. Yang berbeda hanya kolomnya saja. Yang kedua ini C18 sedikit maju, dan antara peak 3 dan 2 ini terlihat dekat ya. Cuman kita di sini sayangnya ada data yang, kalau ada data resolusi mungkin kita bisa lihat 3 dan 2 ini apakah masih memenuhi syarat untuk resolusi. Kalau dilihat dari ini sepertinya masih memenuhi. Kalau pakai C18 tentu sedikit lebih irit ya secara cost untuk analisisnya, karena lebih pendek waktu yang diperlukan. Untuk C8 menggunakan kolom C8 ini lebih pendek lagi, namun peak 2 dan peak 3 mengalami dempet atau resolusinya yang pasti tidak terpenuhi ini. Jadi mungkin C8 tidak bisa kita pakai karena tidak bisa memisahkan antara alprazolam dengan clonazepam. Kemudian dengan reverse phase amide itu dia lebih pendek dan juga lebih masih bagus ya. Jadi dibanding C18 juga lebih pendek, secara cost juga pasti lebih murah karena lebih cepat untuk keluar ya si peak dari sampel yang kita butuhkan, yaitu 5 senyawa tadi. Jadi untuk analisa ini mungkin reverse phase amide bisa jadi pilihan utama ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini, kalau tadi kita membahas tentang pengaruh dari isi kolom itu sendiri, tadi kita C8, C18. Nah, sekarang isinya sama-sama C18, tapi ukuran partikelnya berbeda. Nah, ini kita lihat ada mulai dari 2,6, 1,8, 3, dan 5 mikrometer. Sistem kromatografinya menggunakan kolom, panjang kolomnya 10 cm, inner diameternya 3, kemudian mobil base-nya asetonitril air 60-40, flow rate-nya 0,5 mili per menit. Injection-nya menggunakan 3 mikro, temperatur 25 derajat, detection-nya menggunakan lampu UV 254 nanometer, detektor UV 254 nanometer. Analitnya adalah urasil, penol, N,N-dietil, M-toluamid, dan toluen. Kita lihat di sini
Warna ungu mewakili 2,6 mikrometer, warna kuning mewakili 1,8, warna merah mewakili 3 mikro, dan warna biru mewakili 5 mikro. Lihat di sini bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka waktu analisis yang dibutuhkan juga semakin pendek ya, semakin cepat. Secara cost akan lebih efektif. Tapi ternyata di 2,6 dan 1,8 ini sedikit berbeda. Seharusnya kan 1,8 lebih pendek. Tapi ini yang mempengaruhi mungkin adalah isi atau kepadatan dari kolom itu sendiri, kepadatan kolom, dan juga tambahannya, end-capping-nya itu juga berpengaruh. Nanti kita bahas tersendiri untuk end-capping dan lain-lain. Jadi secara perbandingan sendiri di sini, dimana kalau kita tahu sendiri kalau kolom itu semakin besar nilai n-nya, maka semakin bagus. Artinya theoretical plate-nya itu tinggi. Sedangkan untuk yang pressure itu sebenarnya bukan jadi patokan utama. Yang pasti pressure-nya itu harus masih di bawah dari kekuatan pressure yang mampu diterima oleh kolom itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat datanya ya. Nah, di data yang lain pun juga bisa kita lihat. Ini contohnya perbandingan antara yang 10 cm 3,5 mikro dan yang 5 cm 1,7 mikro. Ini kita lihat sendiri ya, lebar peaknya jadi sangat jauh ya, dari 24 second menjadi 8 second, sekitar sepertiganya. Nah, ini untuk yang terakhir yang saya bahas tentang dalam kolom apa saja yang bisa mempengaruhi ya. Ini yang terakhir adalah suhu dari kolom tersebut, kolom itu sendiri. Jadi suhu dari kolom ovennya itu, contohnya di sini kita pakai 3 suhu, yaitu 100 derajat, 110 dan 120 derajat Celcius. Kita lihat di sini semakin tinggi suhunya, maka analisisnya berlangsung semakin cepat. Tentu saja ini lebih efektif. Tentu saja kalau dalam kondisi seperti ini kita bisa tentukan bahwa yang dengan suhu 120 derajat Celcius jelas lebih efisien ya, dan tetap efektif, karena kita lihat di sini juga resolusinya juga tetap bagus, tinggi peaknya pun juga tidak terpengaruh banyak, sehingga lebih cepat, itu jauh lebih efektif dan efisien. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan mengenai apa saja dalam kolom kromatografi cair kinerja tinggi yang mempengaruhinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.